Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan jajanan lebaran dari singkong. Ini cocok juga untuk menu takjil ataupun untuk ide jualan. Namanya singkong Thailand 3 rasa. Bisa dijual kisaran 3 ribuan saja. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci dan berikan air sebanyak 500 ml ya, serta daun pandan. Masak air hingga mendidih. Kemudian siapkan 500 gram singkong ini yang sudah dibuang bagian sumbunya ya. Dan setelah airnya mendidih, masukkan semuanya singkong. Kemudian rebus hingga setengah matang dengan ditutup supaya lebih cepat empuknya. Kalau sudah setengah empuk atau setengah matang untuk singkongnya, kemudian di sini aku akan berikan tambahan garam juga gula pasir ya. Untuk garamnya itu secukupnya aja. Di sini aku menggunakan garam Himalaya, warnanya memang pink seperti ini. Kemudian juga di sini aku akan tambahkan dengan gula pasir. Nah, untuk gula pasirnya ini aku menggunakan 130 gram ya. Kalau kalian suka yang lebih manis boleh ditambahkan takarannya. Biar harum aku tambahkan juga dengan bubuk vanili secukupnya. Kemudian masak lagi dengan ditutup hingga airnya menyusut dan juga singkongnya ini menjadi benar-benar empuk. Oke, setelah singkongnya benar-benar empuk dan airnya menyusut seperti ini, kemudian matikan apinya dan biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku akan siapkan untuk fla, jadi ada 500 ml santan. Kemudian juga tambahkan dengan daun pandan, sejumput garam atau secukupnya, kemudian vanili bubuk secukupnya. Lalu siapkan di sini sebagai pengental yaitu 3 sendok makan maizena ya, yang diberikan dengan 2 sendok sayur santan seperti ini. Ini nanti setelah santannya itu mendidih baru akan kita masukkan untuk larutan maizena. Kemudian masak santan ini hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang aja. Kalau sudah mendidih santannya, lalu masukkan larutan maizena. Masak sebentar hingga meletup-letup. Kalau sudah meletup-letup lalu angkat dan matikan api kompornya. Lalu setelah itu biarkan hingga uap panasnya ini menghilang. Setelah uap panasnya menghilang, untuk flanya ya bagi menjadi 3 bagian yang sama berat, kurang lebih masing-masing 2,5 sendok sayur ya. Kemudian di sini akan aku berikan dengan perisa matcha dan juga perisa red velvet. Nah, untuk perisanya ini sesuaikan aja dengan selera ya. Silahkan aja sesuaikan dengan selera kalian masing-masing mau perisa apa. Oke, setelah diberikan perisa, untuk keduanya ini akan aku aduk hingga tercampur rata. Lalu masing-masing akan aku masukkan ke dalam plastik piping bag, supaya lebih mudah aja nanti menyemprotkan ke atas daripada singkongnya. Nah, seperti ini. Oke, dan ini singkongnya sudah dingin, kemudian flanya juga sudah masuk ke dalam plastik piping bag. Kemudian siapkan wadah berukuran 250 ml. Lalu masukkan terlebih dahulu untuk singkong rebusnya. Kurang lebih beratnya untuk singkongnya ini 150 gram ya. Nah, ini cara lain menyantap singkong Thailand ya, dengan 3 varian
rasa fla. Kalau biasanya kan hanya rasa original ya, rasa santan yang putih. Nah ini aku buat 3 macam rasa supaya lebih menarik aja. Nah ini juga bisa banget untuk ide jualan di saat bulan puasa ataupun menu takjil saat berbuka puasa, atau bisa juga sebagai hidangan nanti saat lebaran. Oke, selanjutnya di bagian atasnya tinggal disemprotkan aja untuk flanya secara selang-seling ya. Ada rasa matcha, rasa original yang putih, dan juga rasa red velvet. Kalau tidak ada perisa, boleh juga menggunakan pewarna makanan, tapi aku sarankan untuk menggunakan perisa ya, supaya rasanya itu lebih beda dan juga lebih lain, karena ada 3 varian rasa di sini untuk fla atau sausnya. Satu resep ini menjadi 6 ya, 6 cup dengan berat 250 ml. Jadi nanti sesuaikan aja ya, kalau kalian mau menggunakan cup yang lebih kecil juga boleh, mau menggunakan cup yang lebih besar juga monggo silakan. Nah harga jualnya sendiri untuk per 250 ml cup ya, itu bisa dihargai minimal 3.000-an aja, atau sesuaikan aja dengan harga jual di kota kalian serta modal yang dikeluarkan. Aku memberikan gambaran aja ya, harganya kurang lebih 3.000. Nah seperti ini hasilnya. Lalu setelah itu bisa disimpan di kulkas terlebih dahulu, biarkan hingga dingin, karena singkong Thailand itu kalau menurut aku lebih enak disajikan saat dingin. Nah tinggal ditutup dan ditempel stiker di bagian atasnya, akan tampak lebih cantik lagi. Oke, seperti ini hasilnya dan aku akan mencoba. Ini rasanya enak banget ya. Singkong rebus rasanya manis yang dikombinasi dengan menggunakan saus ataupun fla 3 rasa. Kalian harus mencobanya. Untuk ketahanannya sendiri di suhu ruangan itu maksimal hanya bisa bertahan 1 hari aja ya, tapi kalau di dalam kulkas itu bisa bertahan 3-5 hari. Jadi cocok banget ya untuk ide jualan. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, olahan singkong menjadi singkong Thailand 3 rasa. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memasak untuk bekal piknik. Ini bisa juga jadi ide jualan ya, untuk jualan nasi kap atau nasi pok, namanya nasi ayam tahu kemangi. Nah seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Pertama aku akan goreng terlebih dahulu tahu putih hingga setengah matang ya. Kemudian nanti kalau sudah digoreng setengah matang, angkat lalu sisihkan. Oke lanjut, di sini aku akan potong-potong dadu untuk daging
ayam ya. Di sini aku menggunakan daging dada. Jadi kurang lebih ini tadi 250 gram. Nah, akan aku potong dadu kecil-kecil. Kalau sudah disisihkan untuk daging ayamnya. Kemudian di sini aku siapkan untuk bumbu ya, ada 6 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih. Ini akan aku potong tipis-tipis. Nah, supaya lebih mempercepat waktu saat di dapur, aku memotongnya menggunakan potongan seperti ini. Oke, selanjutnya akan aku potong juga untuk cabai. Nah, untuk cabenya ini sesuaikan dengan selera ya. Untuk tingkat kepedasannya di sini aku menggunakan kurang lebih 6 buah cabai. Nah, hampir kelupaan tambahkan dengan potongan daun jeruk juga. Oke, kemudian siapkan wajan dengan minyak sedikit, lalu gongso aneka bumbu. Ada bawang merah, bawang putih hingga berbau harum ya tentunya. Kemudian nanti tambahkan dengan daun jeruk yang dipotong tipis-tipis serta cabai. Kemudian di sini masukkan daging ayam, lalu masak ya hingga daging ayamnya ini berubah warna menjadi pucat. Tambahkan juga di sini dengan 1/4 gelas air untuk mematangkan daging ayamnya. Lalu tambahkan aneka macam bumbu, ada garam, kaldu jamur, serta gula pasir. Untuk takarannya sesuaikan dengan selera kalian. Berikutnya masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Kemudian masak ya hingga airnya ini menyusut. Nah, terakhir aku masukkan daun kemangi ya. Ini aku menggunakan daun kemangi banyak karena pada dasarnya aku suka ya dengan aroma daun kemangi. Oke, ini masak sebentar aja. Kalau daun kemanginya udah agak layu, kemudian angkat, karena kalau terlalu matang atau kelamaan memasaknya, daun kemangi itu bisa menghitam. Jadi supaya warnanya tetap hijau. Nah, setelah matang seperti ini kemudian angkat, pindahkan ke wadah ya, karena ini untuk bekal. Jadi aku masukkan ke dalam cup kertas seperti ini. Jadi aku lebih suka menggunakan cup kertas ya, yang lebih higienis dan juga lebih sehat tentunya. Nah, ini juga untuk cup kertas ini bisa dihangatkan ke microwave. Oke, tambahkan nasi secukupnya, kemudian tambahkan juga untuk ayam kemangi, tahu ayam kemangi di bagian atasnya. Jadi ini kenapa tidak aku tambahkan lalapan seperti ketimun ataupun selada, karena kalau untuk bekal ya, untuk bekal itu kan kadang perjalanan jauh bisa 1 harian itu, supaya tidak rawan basi. Kalau ada ketimun ataupun selada itu kadang membuat cepat basi untuk nasi dan juga lauknya ini. Jadi aku hanya nasi sama lauk aja seperti ini. Nah, nanti tinggal ditambahkan aja. Kalau untuk ide jualan ditambahkan sendok lipat, lalu selipkan di bagian tutupnya dengan diisolasi. Nah, tinggal ditutup aja seperti ini. Dan ini untuk tempatnya aman ya. Sekali lagi ini cupnya terbuat dari kertas. Jadi untuk cupnya ini bukan yang styrofoam seperti itu.
Oke, kemudian untuk pemanis jika ingin dijadikan sebagai dijualan, ditambahkan aja dengan stiker. Nah, per cupnya ini kalian kalau untuk dijualan ya bisa dijual kisaran di 10.000 sampai 15.000 juga oke, karena ini porsinya juga porsi orang dewasa ya, jadi kenyang. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat resep nasi cup ala aku sebagai bekal untuk piknik atau mungkin untuk ide jualan nasi cup begitu. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.